Perkenalkan, nama saya Gisya Furarin dengan NIM 223010202015. Saya akan menyampaikan pidato saya menggunakan metode ekstemporal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat lingguna latai, salam sahujud karena mayempang, adil katayuno bacuremen kasaruga basengat kajubata. Arus, arus, arus. Selamat siang, saya hormati Bapak dan Ibu dosen, serta teman-teman yang saya banggakan. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah mengumpulkan kita semua di tempat ini. Saya juga berterima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato mengenai kurangnya kualitas cerita di platform Wattpad. Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian, membaca digital merupakan suatu kegiatan yang tak lagi asing di lingkungan kita. Kita umumnya membaca menggunakan buku-buku atau novel fisik yang dapat diperoleh di toko-toko resmi. Namun, keinginan membaca tersebut terkadang dihalangi oleh beberapa alasan. Salah satunya oleh biaya buku atau lingkungan yang tidak memadai untuk memperoleh buku-buku fisik tersebut. Hal ini menjadi sebuah kerugian bagi masyarakat kita, hingga akhirnya muncullah sebuah gebrakan baru untuk mengatasi hal tersebut, yaitu diluncurkannya sebuah aplikasi Wattpad. Wattpad merupakan sebuah platform yang dioperasikan secara daring, di mana kita bisa menemukan, membaca, dan menulis cerita digital dengan berbagai ketersediaan genre dan bahasa. Wattpad dapat diakses melalui Google Play Store dan juga dapat diakses melalui pencarian Google. Wattpad yang diluncurkan pada tahun 2016 ini telah mencapai angka 500 juta pengguna tiap detiknya. Wattpad memiliki beberapa fitur menarik, yaitu seperti fitur tagar yang memudahkan pembaca untuk menemukan cerita yang sesuai dengan seleranya. Kemudian fitur bahasa yang menjadi jembatan bagi penggunanya untuk mengakses cerita-cerita di luar negaranya sendiri. Kemudian ada fitur pesan langsung dan juga papan percakapan yang memudahkan pembaca dan juga penulis untuk saling berinteraksi. Sehingga aplikasi ini tidak hanya sebagai perhimpunan cerita, namun juga untuk menempat tali komunikasi antara satu dan lainnya. Setelah sekian segelintir hal-hal baik, platform marketing ini juga memiliki beberapa hal-hal buruk, seperti penulis yang sering kali salah menempatkan fitur tagar yang tidak sesuai dengan ceritanya. Misalkan seorang penulis menuliskan sebuah cerita mengenai pencurian besar dengan melibatkan segelintir detektif hebat di sebuah kota, namun mencantumkan fitur template yang seharusnya tagar tersebut dimaksudkan untuk cerita-cerita bertemakan remaja. Hal inilah yang menyulitkan para pembaca untuk menemukan cerita-cerita sesuai dengan kehendaknya. Tak hanya persoalan mengenai tagar, ada beberapa cerita juga yang mengindikasi degradasi moral, seperti meromantisasi hubungan guru dan murid, di mana murid tersebut masih di bawah umur yang seharusnya tidak digeneralisasi. Kemudian cerita-cerita yang menunjukkan hubungan sedarah, kemudian cerita mengenai aksi perundungan antara korban dan juga pelaku, namun dinormalkan karena cerita tersebut bergenre roman. Atau cerita-cerita fiksi historikal, cerita bersejarah yang kemudian dikemas menjadi cerita cinta, dan banyak lagi. Hal tersebut harusnya menjadi perhatian kita, di mana pembaca akan mudah sekali terbius oleh bumbu-bumbu roman, sehingga mereka tidak sadar bahwa tersebut tidak baik. Pembaca tidak akan menyadari bahwa cerita tersebut akan menurunkan kepekaan moral serta memicu pelanggaran hukum secara masif. Pembaca akan meniru adegan-adegan atau perilaku-perilaku yang seharusnya tidak boleh, namun diafirmasi diperbolehkan. Kemudian
Aksi selanjutnya yang harus kita lakukan untuk menanggulangi hal-hal tersebut adalah kita harus mengonfrontasi para penulis tersebut untuk merevisi kembali cerita-ceritanya atau menegur, atau juga kita bisa meminta mereka untuk memastikan bahwa fitur-fitur yang mereka gunakan itu sesuai. Misalkan fitur tagar harus sesuai dengan isi ceritanya. Kemudian kita bisa menulis cerita yang baik, di mana kita bisa mempromosikannya kepada pembaca-pembaca lain atau mempromosikan cerita yang beresensi baik dari penulis-penulis lainnya. Apabila hal tersebut tidak bisa, kita bisa melaporkan kepada pihak Wattpad, di mana para penulis tersebut enggan untuk merevisi kembali naskah-naskahnya. Wattpad sebagaimana platform-platform lain memiliki segelintir hal baik dan hal buruk. Hal ini disebabkan oleh pengguna heterogenitas yang mempengaruhi substansi platform tersebut. Wattpad sebagai wadah eksplorasi ilmu dan juga kreativitas harusnya menjadi nilai tambah yang sangat menguntungkan sekali bagi kita. Karena itu kita harus bijak dalam menggunakannya. Jangan jadikan platform ini menghancurkan moral kita, yang seharusnya platform ini memfasilitasi kita sebagai media bacaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan dan juga banyak sekali kekurangan saya. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.